nggak sih kamu baru bangun pagi langsung buka HP? Atau cek notifikasi dulu baru ngapa-ngapain? Aku juga pernah seperti itu kok. Entah kenapa kita awalnya pengen lihat bentar doang. Taunya malah berjam-jam. Ya, kenapa ya? Kita sulit sekali untuk berhenti nge-scroll. Itulah yang akan saya bahas di video kali ini. Kecanduan internet atau adiksi internet ini bukan hanya sekedar kita online di platform media digital saja, tapi tentang bagaimana kita susah mengontrol waktu yang kita habiskan untuk internet itu sendiri. Nah, hingga bahkan bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, kecanduan ini bisa muncul dari berbagai aktivitas, misalnya seperti kita bermain sosial media, atau ketika kita bermain video game, dan bahkan ketika kita browsing website tanpa henti yang nantinya bikin kita balik lagi dan lagi tanpa sadar waktu tetap terus berjalan. Penggunaan internet yang berlebihan ini bisa berdampak nyata loh di kehidupan kita. Misalnya, bikin jam tidur kita menjadi berantakan atau bahkan hancur, lalu penurunan fokus belajar, dan bahkan juga bisa bikin suasana hati kita berubah-ubah dengan cepat. Penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan penggunaan internet yang tidak sehat ini berkaitan dengan tekanan psikologis, kecemasan, atau bahkan penurunan kepuasan hidup pada sebagian orang. Jika kamu merasa gelisah waktu nggak pegang HP, sering buka HP tanpa maksud yang jelas, nggak bisa hidup tanpa internet, dan mulai ninggalin hobi atau tugas kamu karena terus online di platform digital, hati-hati, itu bisa jadi tanda perilaku yang lebih dari sekedar kebiasaan yang wajar, karena mirip seperti ciri-ciri perilaku adiktif. Lalu kenapa sih kita bisa kecanduan internet? Pada dasarnya, internet itu memang dirancang sedemikian rupa untuk kita tetap kembali mengonsumsi internet tersebut. Misalnya dari notifikasi, kita akan selalu terus cek notifikasi di handphone kita setiap saat. Karena bisa jadi itu adalah hal yang penting, atau bahkan ternyata hal yang tidak penting tapi kita tetap terus cek notifikasi tersebut. Lalu konten tanpa akhir. Nah, konten tanpa akhir ini maksudnya seperti video-video pendek yang ada di media sosial pada umumnya. Karena dia video pendek dan bikin kita terus candu untuk scroll, maka kita tanpa sadar kita akan terus berlama-lama scrolling dan melihat video tersebut. Lalu adanya algoritma rekomendasi. Nah, ini sering sekali terjadi ketika di media sosial yang berkaitan juga dengan video konten yang tanpa akhir tersebut. Karena ketika kita menekan satu video saja yang kita anggap sesuai dengan apa yang kita mau, maka algoritma akan memberikan sesuatu yang mirip seperti itu, sehingga akan menimbulkan kecanduan pada diri kita dan akhirnya akan menjerumuskan kita pada adiktif internet tersebut. Nah, semua itu bikin otak kita mendapatkan reward yang instan, dan itu bisa memicu perilaku yang susah dikontrol, apalagi kalau kita sering melakukannya. Tapi tenang aja, itu bukan berarti kita harus berhenti total dari internet. Yang penting adalah bagaimana caranya kita mengaturnya supaya tetap sehat dalam menggunakan internet. Maka dari itu, kita bisa mencoba beberapa hal ini. Yang pertama adalah tentukan batas waktu online tiap hari. Misalnya, dalam sehari kamu itu ingin membatasi penggunaan internet kamu hanya 4 jam sehari. Nah, ketika kamu sudah merasa kamu udah lebih dari 4 jam sehari, maka sebaiknya kamu berhenti sejenak dan melakukan aktivitas lain selain dari internet tersebut. Yang kedua, maksimalkan internet untuk belajar atau tujuan yang baik. Jadi, kamu tidak menyia-nyiakan waktu kamu ketika kamu menggunakan internet tersebut. Yang ketiga, temukan aktivitas offline atau kegiatan yang tidak menggunakan internet yang tetap memberikan kamu kebahagiaan atau bahkan bisa bikin kamu lebih produktif. Misalnya membaca buku atau olahraga, atau bisa juga mengobrol dengan orang lain dengan membagikan cerita dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, beri reward kepada diri kamu ketika kamu berhasil melakukan hal yang produktif. Misalnya ketika kamu berhasil mengerjakan tugas, maka kamu bisa memberikan reward atau bisa dengan menonton film yang kamu sukai setelah tugas itu diselesaikan dengan baik. Nah, langkah-langkah kecil itulah yang bisa memberikan kita keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan offline kita. Internet itu alat, tapi kalau kita tidak sadar, justru alat itu yang bisa mengatur hidup kita. Kadang bukan soal tentang seberapa banyak kita scrolling, tapi apa sih yang kita cari dari kegiatan tersebut? Apakah kita lagi nyari hiburan, atau koneksi sosial, atau
Malah kita mencari pelarian dari kegiatan yang tidak ingin kita lakukan. Banyak orang, terutama pelajar dan mahasiswa, itu belum sadar bahwa kegiatan ini bisa mengubah mood, pola tidur, hubungan sosial, atau bahkan cara pandang kita terhadap kehidupan nyata. Itu bukan karena kita lemah, tapi karena dunia digital itu memang dirancang buat bikin kita betah lebih lama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and share.